Yang berbahaya, akalnya diberikan asupan, gelarnya tinggi, belajarnya tinggi, tapi kehilangan kepribadian di karakter moral yang ada di spiritualnya, maka kecerdasan yang dimiliki tidak akan pernah mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan dan maslahat. Kita mengaji dan mengkaji dari undang-undang dulu. Nanti relevansi undang-undangnya apa kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj dan pendalilan di dalam Al-Quran, sehingga kita yang mungkin selama ini belum sempat mendalami atas dasar-dasar undang-undang kita memiliki nilai yang dalam dari segi keagamaan bisa tercerahkan kembali. Kalau saya tidak keliru, Pak Menteri mohon nanti diingatkan, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada 77 pasal, ditandatangani pada tanggal 8 Juli tahun 2003 saat presidennya masih Bu Megawati, kemudian sekretaris lembaran negaranya Pak Bambang Kusowo. Itu kalau Anda buka di pasal menimbang saja, nanti menimbang, mengingat, baru kemudian menetapkan, ada 5 poin, A, B, C, D, kemudian E. Kalau dibuka di poin B, kita mulai dari situ, maka kurang lebih bunyinya begini, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong garis bawahin ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kurang lebih demikian Pak Menteri itu. Baik. Ada yang menarik ini. Saya coba kaji, termasuk saat mengajar di beberapa institusi, selalu melekat kata takwa, baik di dalam dasar undang-undang ataupun bahkan dasar yang melekat pada janji atau motto yang terkait dengan institusi. Kita coba gali di Sabta Marganya TNI misalnya, ada 7. Yang ketiganya itu ada takwa. Kami Kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di polisi itu ada tribrata. Yang pertamanya, kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di hakim itu ada Pancadharma, 1 dari 5, nomor 1-nya, kami Hakim Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang menarik, amanat undang-undang itu sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, itu yang diinginkan itu membentuk pribadi takwa dulu. Ini ada rahasia yang sangat luar biasa ini. Kenapa orang tua kita dahulu, termasuk dari para penyusun undang-undang, itu mengawalkan takwa sebelum kecerdasan intelektual, menghadirkan kekuatan spiritual sebelum mendatangkan kekuatan intelektual. Ternyata secara riset, nanti kita akan kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan esensi sholat. Manusia itu disebut manusia kalau dia memiliki 3 unsur utama. Tolong dicatat siang hari ini, kalau ada yang kurang 1 berarti dia bukan manusia itu. Dia jamaah yang sedang menyamar itu. 1 itu ada fisiknya, bodinya, jasmaninya. Yang kedua ada akalnya. Untuk membedakan manusia dengan hewan, hewan tidak berakal, manusia berakal. Yang ketiga itu ada rohnya, rohaninya, sumber kehidupannya. Jadi dari roh, kemudian akal, ada fisiknya. Hilang salah satu, hilang unsur kemanusiaannya. Rohnya hilang, ya, selesai, meninggal. Tinggal jasad, tinggal akal. Jasadnya kemudian kita lihat hilang akal, maka jadi hewan. Tidak ada jasad, tinggal roh dengan akal, gentayangan itu, ya. Jadi disebut manusia, dia harus punya 3 unsur. Ada rohnya, rohaninya, ada aklaninya secara intelektual,
ada kemudian jasmaninya secara fisikal. Nah, ini saya ingin bahas sesuatu agak dalam. Ini mungkin jarang banyak dikaji. Karena itu saya minta fokus sedikit banyak, karena biasanya kalau siang, apalagi sudah makan siang dan adanya kajian di masjid, nanti mungkin lain kali Pak Menteri satu saat kita bahas kajian fikih setan. Jarang dibahas itu, ya. Kita sering hafal malaikat tapi tidak paham setan itu, ya. Kalau Anda sering tahu jalan yang lurus, mulus, tidak pernah tahu ada lubangnya, maka besar kemungkinan terpeleset. Nanti ada 9 jenis setan yang pernah disampaikan Nabi, dan salah satunya ada setan masjid. Saya mohon izin sejak berdiri untuk memberikan gambaran visual. Oh, Masya Allah. Doanya dikabulkan ya. Baik. Mohon izin supaya saya tidak sia-sia menulis, saya cek. Ibu kelihatan ini? Alhamdulillah. Pak Menteri, cuma di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang jamaahnya punya iman tingkat tinggi, sebelum saya tulis sudah kelihatan. Dari sekian kementerian saya cuma dapatkan di sini itu. Jadi manusia itu, nanti kita juga akan masuk ke riset supaya agak komplit kajiannya. Disebut manusia dan nanti akan unggul bila mampu mengoptimalkan 3 bagian dari dirinya. Satu, ada fisiknya, terkenal dengan jasmani. Kedua, ada akalnya, sisi intelektualnya. Ketiga, ada rohnya. Tugas kita selama hidup bagaimana mengoptimalkan ketiganya ini sehingga menjadi manusia paripurna. Hati-hati, fisik ini bagian terluar tubuh kita untuk mengeksekusi semua keinginan yang perintahnya bersumber dari sini, dari roh, dari jiwa, lalu diolah oleh akal supaya cepat dialirkan ke bagian tubuh agar dieksekusi. Misal, dalam hati, misal, ini contoh saja Pak Menteri ya. Misal, saya pengen teh manis misal. Contoh, mohon izin, bukan minta. Enggak usah, ini contoh aja. Ada keinginan untuk dapat sesuatu dari dalam diri, lalu bagaimana cara cepatnya supaya pesannya bisa sampai? Oleh akal difikirkan, diolah, diteruskan ke lisan, lalu disampaikan. Apakah dengan kalimat langsung atau berdehem, gitu ya, misalnya, atau dengan cara apapun, jadi diolah oleh akal sampai ke tubuh, dieksekusi. Itu cara kerjanya. Dari sini penting kemudian supaya 3 instrumen fisik tubuh kita ini bekerja dengan baik, maka perlu kita rawat dan diberikan asupan-asupan yang positif. Fisik, butuh nutrisi, butuh makanannya, butuh proteinnya seperti kita dapatkan sampai siang hari ini. Saat yang sama, saat fisiknya itu perlu sehat, akalnya pun perlu sehat. Sering rame gitu kan, ada podcast, ada bahasan, ada kuliah, bahkan kuliah akal sehat, kuliah akal sehat ya. Akal sehat itu fungsinya hanya mengkonstruksikan perintah nanti dalam jiwa supaya mudah dieksekusi. Dia tidak membawa perintah, hanya mengkonstruksikan saja. Kerjakan ini, cepat lakukan ini. Semakin sehat dia, semakin banyak masukan yang dikonsumsi, bacanya rajin, belajarnya rajin, menganalisisnya rajin, seperti fisiknya mendapatkan asupan, akalnya juga mendapatkan asupan lewat pengetahuan, maka fungsi akal pun menjadi sehat. Tapi maaf, akal sesehat apapun, dia tidak punya otoritas untuk memberikan instruksi. Semua sumber instruksi yang diolah oleh akal dan diteruskan cepat ke bagian fisik, sumbernya semua ada di sini. Ini sumber kehidupannya. Roh masuk ke dalam fisik menjadi nafas namanya. Dari sini muncul istilah bernafas. Quran surah ke-92 di ayat 7 sampai 10.
Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka demi jiwa, di dalamnya ada roh yang telah aku sempurnakan saat masuk ke dalam tubuh. Jadi roh ditiupkan masuk ke tubuh kita, kurang lebih usia 4 bulan kandungan. Yang baca Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, ya. Kalau di Quran kita lihat di surah ke-7 ayat 189, kemudian ditegaskan di Quran surah ke-15 ayat ke-28 dengan cepat. Roh ditiupkan, masuk jadi nafas, kita bisa bernafas. Nah, saat roh masuk itu, ada 2 bagian di tubuh kita nanti yang memberikan instruksi kehidupan. Satu yang positif disebut takwa namanya. Ini ada kutub takwa yang positif. Yang kedua, itu sebetulnya tidak disebut lawan langsung. Saya sering mengistilahkan dengan katalis namanya. Supaya bisa membawa yang positif ini, yang baik-baik muncul ke permukaan. Namanya fujur. Ya. Lawan dari takwa itu namanya fujur. Asalnya begini. Yang negatifnya. Jadi semua instruksi kebaikan, sifat-sifat baik, jujur, sabar, rendah hati, penyayang, perhatian, itu bila diakumulasikan keseluruhannya, namanya disebut satu saja istilahnya, takwa. Jadi kalau Anda lihat takwa, itu semua akumulasi sifat-sifat baik. Di sini ada jujur, di sini ada sabar, di sini ada rendah hati, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Lawan dari ini itu fujur. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensinya tetap ada. Oke? Kalau di sini ada sabar, di sini ada apa? Marah. Kalau di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Perhatikan. Ini pancaran yang kurang baiknya, ini pancaran positif yang baiknya. Kalau ini keluar tidak pernah dirawat, takwanya tidak pernah dirawat, tidak pernah dimunculkan, tidak pernah kita coba untuk hadirkan ke permukaan, maka nanti ini yang dominan. Rambatan keburukan disebut fujur, rambatan kebaikan disebut fajar. Wakil Menteri yang besok ulang tahun insyaallah, kita doakan beliau diberikan keberkahan. Baik. Jadi kalau ada wakil menteri di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah namanya Fajar, itu akan merambatkan nilai-nilai positif dan kebaikan dalam kementeriannya. Tidak cukup dengan amin, kita lihat pembuktiannya nanti tuh. Baik. Kalau dia memancar secara materi disebut infajar namanya. Quran surah ke-2 ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat infajar. Rambatan keburukan fujur. Jadi kalau ini dia keluar secara tunggal mengalahkan yang takwa, dia lewat jalur nafas, keluarlah sifat buruk. Dari fujur keluar lewat nafas, ditembuskan ke akal, keluar lewat perilaku yang buruk. Perbuatan buruknya itu disebut su namanya. Karena nafas ketemu su, maka seringkali fujur disebut dengan nafsu. Nggak pakai o. Ini ke sini, tembus ke sini, jadi su, ini perbuatan buruk, asu, maka nafas ketemu su disatukan menjadi nafsu. Asalnya begitu. Ditemukan di mana? Quran surat Yusuf. Ayat berapa? Saya tugaskan untuk mencari tadi. Yang bisa hadiahnya 5 juta. Serius. Umroh. Waktu habis, udah segera singkat. Udah, salah sendiri kelamaan. Surat 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Kita tidak bisa mengklaim diri paling suci, paling bersih, paling baik, karena tetap ada potensi yang kurang baik dalam diri kita.
Jika itu dominan keluar, maka mengarahkan nafas kepada su. Bertemulah nafas dengan su menjadi apa? Nafsu. Nah, cara mengolahnya, ini mohon izin, Pak Menteri, ini sampai jam berapa kita ya? Ustaz, alhamdulillah, bebas kita ya. Enggak, karena saya belum mulai, ini baru mukaddimah ini. Kan belum nyampe ke sholat ini ya. Saya gali dulu cara berpikirnya supaya kita paham dulu dasarnya, baru kita masuk pada inti bahasan. Karena dalam diri kita ini, kalau tidak diolah dan muncul tunggal fujurnya, maka menjadi nafsu, perbuatannya buruk. Oleh karena itu, konstruksinya, asal penyiptaan takwa dengan fujur ini, konstruksi asalnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Izin kembali ke Quran surah 92 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha fujuraha wa. Perhatikan, ini konstruksi dasarnya. Qad aflaha man zakkaha. Man, siapapun. Tolong fokus ya. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan di mushaf. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Saya nggak tahu mushaf yang di sini. Man itu sering diartikan barang siapa. Nah, saya sampai berdiri di Masjid Baitul Talibin ini, saya belum pernah menemukan tuh barang punya siapa. Karena itu mungkin agak sesuai kita terjemahkan dengan siapapun. Bahasa Arabnya ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ambiyah. Statement, konjungsi, kata sambung yang ditujukan kepada setiap personal tanpa sekat, general, siapapun. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, punya jabatan, belum punya jabatan. Perhatikan kalimatnya. Man zakkaha, qad aflaha. Aku tegaskan, siapapun yang mampu mengolah dua hal ini dengan baik, mengendalikan fujurnya dengan takwanya, maka aku pastikan hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Ya, sebentar, jangan amin dulu ya. Jadi izin Pak Menteri, di Quran itu ada sukses saja, belum tentu bahagia. Itu diksinya fauz namanya. 27 kali turunan ini disebutkan di Al-Quran. Ada fauz, fauzi, faizah, faizin, fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, itu orang diharapkan sukses selama hidupnya ya, walaupun belum tentu bahagia. Dasar katanya begitu ya. Yang kedua ada fariha. Bahagia belum tentu sukses. Turunannya ada Farhan, Muhammad Farhan misalnya. Perempuannya Farah, ya Farah Queen dan turunannya misalnya. Ya, itu kalau dinamakan Farah, Farhan artinya diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu. Nah, kalau Anda ingin dihadapkan pada dua pilihan, sukses belum tentu bahagia, atau bahagia belum tentu sukses, bahasa bebasnya kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, karena Allah itu sudah tahu keadaan jiwa kita sebelum ditanya, maka menggunakan kod di depannya untuk menegaskan bahagia dan sukses. Bahasa Arabnya falah. Kalau dibentuk kata kerja menjadi aflah, maka pekerjaan Anda dimanapun, mau di kementerian, mau di rumah tangga, hidup bertetangga, hidup bersosial, seluruh pekerjaan Anda akan cenderung bisa sukses dan bahagia bila Anda mampu memanage keadaan dalam jiwa ini. Ini poinnya. Diajarkannya asalnya bagaimana? Zakkaha, diterjemahkan dengan mencuci. Sungguh bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan dia. Izin, ibu kalau nyuci, itu ibu buang bajunya atau buang kotorannya? Kotorannya ya? Baik, enggak, saya mau masuk dasar filosofis ya. Artinya kotoran itu diciptakan bukan untuk membuat bajunya kotor kan? Perhatikan, ini agak dalam ya. Kotoran diciptakan supaya menghadirkan bersihnya. Sebab kalau enggak ada kotor, bersih itu enggak akan muncul. Antum mungkin enggak nyuci mobil kalau enggak kotor? Halo? Jadi kotoran itu ditampilkan sebetulnya bukan karena ingin menunjukkan bendanya kotor, bukan. Tapi ingin menampilkan yang bersih. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih nggak mungkin muncul. Tiba-tiba baju bersih langsung dicuci. Mau kena bersih dicuci itu mustahil. Nah, sama persis cara kerjanya jiwa kita juga begitu.
Ini fujur diciptakan bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Marah diciptakan bukan ingin membuat pribadi kita pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada marah, sabar tidak mungkin muncul. Coba kalau bisa, nanti suami pulang ke rumah, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, ibu langsung bilang, "Pak, sabar ya Pak ya," gitu. Itu saya yakin suaminya pasti tanya, "Mama sehat?" Mesti ada triggernya kan? Nah, jadi orang yang cenderung bahagia itu kata Al-Quran, dia yang mampu mengolah semua yang terlihat, yang terdengar kurang baik, berasal dari yang fujur, jadikan katalis untuk mencari yang takwa. Ini poinnya. Prakteknya gampangnya begini, kalau ada pimpinan marah, Anda jangan ikut marah, cari lawannya. Marah lawannya apa? Sabar. Dititipkan amarah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, supaya kesabaran di istri itu menguat sehingga kuat menghadapi problematika yang akan dihadapi kemudian hari. Kalau cara berpikirnya begitu, itu luar biasa. Suami pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Lawan cemberut apa? Nyup. Jadi begitu kemudian suami pulang menemukan istri cemberut, cari lawannya takwa. Idealnya begitu. Kalau bisa itu dilakukan, maka hidup kita kata Al-Quran itu cenderung membahagiakan dan sukses meniti karir. Mama, kayaknya kenal. Ini ada hadiah emas 2 kilo misalnya gitu ya. Lawannya kan begitu. Ada orang berdusta, kita tahu cepat cari lawannya di takwa. Jadi semakin kita mampu mengoptimalkan jiwa takwa, semakin mampu mengeksplorasi nilai kebaikan, itu semakin dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Lihat ada sifat malas di orang lain. Oh, dia malas, berarti ditunjukkan pada saya mesti rajin. Oh, dia tidak jujur, ditampakkan di hadapan kita. Oh, berarti ditampakkan pada diri saya, bukan yang lain, yang diinginkan pada diri saya, supaya takwanya muncul, bergerak menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas sampai di sini? Mengapa undang-undang pendidikan dimulai dengan takwa, tidak dengan kecerdasan di sini? Karena secerdas apapun manusia dengan karakter intelektualnya, bila jiwanya bermasalah, moralnya pasti rusak. Yang berbahaya, akalnya diberikan asupan, gelarnya tinggi, belajarnya tinggi, tapi kehilangan kepribadian di karakter moral yang ada di spiritualnya, maka kecerdasan yang dimiliki tidak akan pernah mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan dan maslahat. Saya tanya pada Anda, yang korupsi itu orang pintar atau orang bodoh? Semakin pintar kan semakin banyak ngambilnya, ya kan? Yang ke masjid juga begitu. Jumatan takbir pertama mundur cari kotak infak. Itu kalau nggak punya bakat, itu bahaya. Yang nggak punya bakat saja membahayakan. Ini dilatih dengan pengetahuan. Seorang pencuri motor pemula, praktek, dia kehilangan 3 detik. Kata pimpinannya selesaikan dalam 3 detik, dia masih 5 detik masih bergerak. Dia bilang sama pimpinannya, "Bos, ini susah." Kata pimpinannya, "Sabar, terusin aja." Anda bisa bayangkan tuh, ya, kepintaran intelektual untuk mencari kata dan dorongan-dorongan tadi ditempatkan pada posisi yang salah. Itulah sebabnya kenapa undang-undang mendahulukan ketakwaan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual, karena para pendiri negeri ini menginginkan orang-orang yang membangun negeri ini, generasi emas ke depan, memiliki seluruh kematangan dalam bagian dirinya, baik kematangan spiritual, kematangan intelektual, dan kematangan fisikal. Kalau sudah seperti ini, baru kita bicara generasi emas, baru kita bicara masa depan, dan baru kita bicara bagaimana membangun ke depan.